Pemirsa, bertepatan dengan Hari Guru Nasional 25 November 2024, Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak terbukti bersalah dan meminta agar hak-hak guru Supriyani, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya, dapat dipulihkan. Ini adalah kado manis buat guru honorer Supriyani yang sejak Oktober lalu harus berurusan dengan penegak hukum karena dituding telah menganiaya murid kelas 1 SD Negeri 04 Baito. Kami telah tersambung dengan Guru Supriyani dan kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selamat sore Ibu Supriyani, selamat sore juga Pak Andri. Selamat sore. Ya, pertama-tama selamat untuk vonis bebasnya ya. Ya, makasih, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan sama-sama menyimak putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Andolo, Stevi Rosano. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Ada istilahnya lagi tiga. Tangan. Ya, pemirsa, kita langsung berbincang dengan Guru Supriyani dan kuasa hukumnya Andri Darmawan. Saya ke Ibu Supriyani terlebih dahulu. Ibu Supriyani, pertama-tama selamat Hari Guru. Kadonya manis sekali, hari ini adalah vonis bebas. Tadi ketika Hakim membacakan putusan, Ibu Supriyani, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, yang terlintas ya sangat bersyukur tadi Hakim sudah memutuskan vonis bebas. Kebetulan bertepatan dengan HGN Hari Guru Nasional, yang hadiah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya bisa bebas. Baik, tadi setelah kemudian diumumkan ada vonis bebas, apakah ada pihak-pihak yang kemudian mengontak Ibu Supriyani, baik itu dari pihak keluarga korban atau mungkin dari aparat hukum yang memproses kasus ini, atau juga pejabat-pejabat daerah yang sempat memediasi kasus ini, Bu Supriyani? Ya, kalau dari pejabat daerah tidak ada, tadi cuma dari anggota keluarga yang hadir dan anggota PGRI yang menyaksikan langsung dari persidangan putusan tadi. Iya, Anda tadi kan begitu mendengar tidak langsung ada reaksi, tetapi kemudian Anda menangis ya Ibu Supriyani setelah kemudian Majelis Hakim membubarkan persidangan. Apa yang membuat Anda kemudian baru seperti tersadar dan baru kemudian meluapkan emosi? Ya, tadi sangat kaget setelah mendengar putusan bebas itu, ya saya tidak langsung menangis. Setelah itu saya tidak bisa menahan lagi tangis, kebahagiaan itu yang sangat luar biasa. Iya, jadi tangisnya tangis kebahagiaan ya Ibu Supriyani. Baik, saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, kalau dari kuasa hukum ketika tadi mendengarkan secara rinci apa yang menjadi vonis dari Majelis Hakim, apa arti putusan Hakim tadi menurut Anda? Iya, putusan Majelis Hakim akhirnya menandakan bahwa keadilan masih ada di negara ini. Ya, putusan Hakim tadi bukan hadiah buat Ibu Supriyani, bukan hadiah karena Hari Guru, tapi memang putusan itu memang sudah seharusnya begitu karena memang Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, sehingga putusan majelis tadi itu sejalan dengan pembelaan kami bahwa memang Ibu Supriyani tidak terbukti melakukan perbuatan pemukulan itu karena memang
bahwa bukti-bukti di persidangan itu sangat lemah, bahkan tadi itu cuma mendasarkan pada keterangan anak, yang mana keterangan anak ini tidak bersesuaian dengan alat bukti, baik itu yang diajukan oleh JPU maupun alat bukti yang kami ajukan. Ya, sehingga dalam hukum KUHP itu bahwa memang majelis hakim untuk memutuskan seseorang bersalah itu minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, ini yang tidak terpenuhi tadi, sehingga itu harus putusan bebas. Baik. Harus digarisbawahi ini bukan hadiah ya, berarti Pak Andri, ini memang sesuatu yang harusnya memang menurut Anda memang diputuskan oleh hakim karena dakwaannya tidak kuat sama sekali. Nah, ini semua sesuai dengan harapan atau masih ada yang mengganjal Pak Andri? Iya, kalau membaca pertimbangan tadi itu sesuai dengan harapan bahwa semua alat-alat bukti tadi telah diperiksa, dan kami juga puas bahwa majelis hakim mempertimbangkan seluruh pledoi kami, ya, yang membuktikan bahwa memang tidak ada perbuatan tersebut, ya, sehingga memang sudah selayaknya Ibu Supriani bebas. Sekali lagi, sudah selayaknya Ibu Supriani bebas, dan ini bukan hadiah kepada Ibu Supriani karena Hari Guru, karena memang bertepatan saja dengan Hari Guru, dan ini suatu momentum karena dari kasus Ibu Supriani ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, bahwa seorang guru adalah posisi yang sangat rentan untuk dikriminalisasi, ya. Karena tentunya guru ini selalu berhadapan dengan murid-muridnya tiap hari. Baik, Pak Andri, berarti ini pledoi Anda salah ya, ternyata orang susah tidak selamanya harus salah ya Pak Andri? Iya, pledoi kami akhirnya terbantahkan dengan putusan majelis. Itulah tadi saya mengatakan bahwa harapan terhadap keadilan di negara ini masih ada. Baik. Majelis hakim tetap memandang bahwa mau siapapun itu, baik orang susah atau orang tidak susah, kalau dia tidak bersalah, harusnya dinyatakan tidak bersalah. Baik, saya ke Ibu Supriani lagi, Bu. Ibu Supriani, apa rencana Anda setelah ini? Karena kita kemarin sebelum putusan hakim sempat mendengar bahwa akan ada rencana gugatan balik kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Apakah Anda masih ingin melanjutkan gugatan balik itu? Mungkin untuk kedepannya ya Pak pengacara yang bisa jelaskan. Kalau dari Anda sendiri, Ibu Supriani, kalau harus menggugat keluarga korban, menggugat para penyidik, Anda masih mau melanjutkan ini atau seperti apa, Bu Supriani? Kalau untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan karena baru sementara hasil putusan tadi. Baik, kalau kemudian kita sedikit refleksi, Bu Supriani, ini kan 7 bulan dari sejak April hingga hari ini kemudian akhirnya berakhir kasus ini. Apa pelajaran yang paling berat atau pelajaran paling besar yang Anda maknai dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi pada Anda? Kalau mungkin pelajaran yang sangat berat yang saya alami kemarin itu ya kita tidak bisa bekerja lagi, mengajar lagi selama 8 bulan, dan setelah itu saya harus ada di penjara selama 1 minggu dan saya harus tinggalkan anak, suami, dan orang tua di rumah. Baik, dan ini kalau sekarang ditanya Bu Supriani, ada trauma tidak sih ketika harus kembali mengajar lagi anak-anak? Ada kekhawatiran atau ada ketakutan-ketakutan tidak ketika Anda harus mendisiplinkan murid nanti? Ya, saya tidak akan trauma, saya tetap akan mengajar di tempat saya mengajar. Tetap di sekolah yang sama, tidak ada rasa ketakutan ya Ibu Supriani? Ya, tetap akan kembali di sekolah. Oke, baik. Ketika menjalani masa-masa terberat, tadi Anda mengatakan kan 8 bulan kemudian harus tidak bisa mengajar, 1 minggu sempat di penjara. Menurut Anda siapa yang paling memberikan support atau dukungan paling besar sehingga Anda kuat menjalani seluruh perjalanan selama dari sejak April hingga November ini, Bu Supriani? Ya, yang bikin semangat saya intinya kedua orang tua saya dan suami saya yang selalu mendampingi saya setiap saat. Kalau bisa menyampaikan pesan kepada keluarga Aibda Wibowo, apa yang mungkin Anda ingin katakan, Ibu Supriani? Apa ya? Tidak ada? Ada tidak yang ingin disampaikan Ibu Supriani? Ya, tidak ada.
Tidak ada. Oke, saya ke Pak Andri sekarang. Pak Andri, ini untuk proses rehabilitasi dan kemudian ganti rugi akan seperti apa proses selanjutnya? Iya, tentunya bahwa setelah putusan ini kan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya, karena masih ada waktu buat jaksa apakah bisa menyatakan kasasi terhadap putusan bebas ini, sehingga tentunya kami menunggu itu. Nah, terkait dengan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa, kami memastikan dulu putusan ini seperti apa, apakah masih ada upaya hukum atau tidak, kan seperti itu. Kemudian kedua, bahwa terkait bahwa rehabilitasi dan tuntutan ganti rugi itu salah satu opsi juga yang kami tentunya akan lakukan, termasuk juga proses etik ya, proses etik karena di sini kan ada fakta-fakta yang sudah dilaporkan di Propam bahwa ada pemerasan, misalnya ada permintaan sejumlah uang, itu juga kami akan tetap mengawal ke depannya seperti apa proses penyelesaian laporan kode etik tersebut. Baik, ini berarti masih berjalan ya Pak Andri untuk gugatannya? Ya, proses kode etik masih berjalan ya, karena ini belum selesai. Ibu Supriyani kemarin masih sudah diperiksa ya, kepala desa juga sudah. Kemudian terkait dengan tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi, nanti kita menunggu putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap. Baik, kalau kemudian sanksi pencopotan sudah dilakukan, Anda masih belum puas berarti ya Pak Andri dengan sanksi itu? Ya, kalau pencopotan itu kan menurut kami mungkin masih terlalu ringan. Saya pikir harus ada sanksi yang lebih berat ya, terhadap itu karena Polri harus berbenah di sini ya, karena akibat ulah misalnya 1-2 orang ini akhirnya membuat citra polisian tergerus ya. Jadi ini harus jadi pembelajaran, harus ada sanksi yang berat supaya ini tidak terulang atau anggota-anggota lain tidak mengulang seperti ini. Karena penyalahgunaan wewenang di kepolisian misalnya itu yang membuat akhirnya citra polisi dipertaruhkan di sini ya. Citra polisi dipertaruhkan. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depan, termasuk sanksi yang lebih tegas supaya ini tidak terulang untuk ke depan. Oke, baik. Saya ke Ibu Supriyani lagi. Ibu Supriyani, hari ini adalah Hari Guru. Bagaimana Anda memaknai Hari Guru hari ini setelah Anda melewati pengalaman yang mungkin tidak semua guru pernah menjalani pengalaman seperti seburuk Anda hari ini? Ya, mungkin bertepatan dengan hari ini Hari Guru Nasional dan saya harapkan ke depannya untuk teman-teman guru honor seluruh Indonesia jangan takut ada kriminalisasi guru, jangan takut menghadapi anak-anak kita, mengajar anak didik kita, dan kalau ada laporan dari anak-anak jangan menyerah, kita tetap semangat. Baik, kalau bisa kasih dukungan moral mungkin Ibu Supriyani, mungkin ada guru-guru lain di Indonesia yang hari ini mungkin berada di posisi yang sama seperti Anda, tetapi tidak terpapar oleh media, tidak mendapat dukungan publik. Apa yang kira-kira bisa Anda bagikan dari pengalaman Anda agar mereka kemudian mampu kuat menjalani proses yang cukup berat, cukup panjang seperti yang Anda lalui kemarin? Ya mungkin untuk teman guru, siapa tahu ada yang mengalami hal seperti saya. Ya mudah-mudahan ya ini cukup saya yang mengalami ya, tidak ada lagi kasus-kasus seperti saya. Dan pastinya jika ada teman yang mengalami kasus seperti saya ya kita harus tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, baik. Baik Ibu Supriyani, terima kasih untuk waktunya. Pak Andri nanti masih akan, saya masih punya waktu sebelum break azan maghrib. Mungkin saya akan membahas sedikit soal mengapa menurut Pak Andri penting bagi Anda untuk meneruskan kasus ini dan tidak melepaskan saja ketika sudah divonis bebas dan kemudian membiarkan pihak-pihak yang memang sudah mendapat sanksi dari institusinya kemudian berhenti di situ, Pak Andri. Iya, tentunya ini menjadi pertanyaan kenapa Ibu Supriyani misalnya atau kami harus mengejar itu. Ya. Karena apa? Pihak-pihak yang telah menyebabkan Ibu Supriyani, ya, karena walaupun Ibu Supriyani cuma ditahan 1 minggu, tapi ada proses yang begitu panjang. Dari bulan April itu sampai saat ini,
kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerugian Ibu Supriani, baik itu tekanan psikologis, tekanan mental, ya. Kemudian suaminya juga sampai 8 bulan ini tidak tenang bekerja karena suami Ibu Supriani hanya bekerja serabutan, ya. Jadi itu yang tidak terbayangkan bagaimana kerugian-kerugian ini. Nah, orang-orang yang telah menyebabkan itu tentunya dengan putusan bebas Ibu Supriani tidak harusnya duduk-duduk atau biasa saja misalnya, ya kan? Ya. Ini harus ada pertanggungjawaban juga buat mereka seperti itu. Tidak adil bagi Ibu Supriani yang sudah menanggung berbagai macam penderitaan, sementara orang-orang ini yang menyebabkan Ibu Supriani ini misalnya tidak apa-apa gitu, santai-santai saja. Bahkan mereka juga tidak akan merasakan misalnya tekanan atau seperti apa. Nah, kan tentunya kalau kita bicara keadilan ini tidak adil buat Ibu Supriani. Kemudian kedua, bahwa ini harus ada pembelajaran. Harus ada pembelajaran. Praktik-praktik yang seperti ini itu tidak bisa diselesaikan dengan pemaafan-pemaafan saja. Negara ini kapan akan baik kalau misalnya penegakan etik atau penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini kita cuma selesaikan dengan pemaafan atau minta maaf atau pengampunan-pengampunan. Itu akan berulang terus, kita akan melihat fenomena-fenomena seperti ini. Sehingga pentingnya kami melihat di situ. Baik, Pak Andri, ini kalau dalam bayangan Anda atau dalam harapan Anda yang harapan maksimal lah Pak Andri, harapannya tuh seperti apa sih ketika Anda menuntut balik mereka posisinya sudah dipecat, tetapi Anda terus-menerus mengatakan bahwa ada dicopot maksud saya, Anda terus-menerus mengatakan harus ada tanggung jawab lebih, harus ada sanksi yang lebih daripada cuma sekedar pencopotan. Apa yang Anda bayangkan? Ya, pencopotan ini kan kemarin ini belum sanksi ya, karena proses etiknya kan masih berjalan, belum ada sidang kode etik. Jadi mungkin ini tindakan pimpinan saja yang mengambil langkah cepat untuk mencopot ya, tapi itu belum berbentuk sanksi. Nah, kami ingin ada sanksi yang lebih berat misalnya ya. Nah, nanti kami serahkan ke polisi yang memformulasikannya seperti apa sanksi yang bisa lebih berat dan juga membuat pelajaran ya, atau membuat supaya ini bisa menjadi efek jerah nanti ke depan bagi aparat-aparat supaya tidak melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi seperti ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Supriani untuk waktunya. Pak Andri ditahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda azan maghrib.